Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Dafat Sasaputra. Saya di sini akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu penggunaan chatbot pada kesehatan mental untuk mengatasi kecemasan berbasis deep learning. Nah, judulnya di sini penggunaan chatbot pada kesehatan mental untuk mengatasi kecemasan berbasis deep learning ya. Untuk ringkasannya, tujuan dari penelitian ini adalah banyaknya angka bunuh diri pada masyarakat karena tekanan mental pada diri mereka, sehingga saya membuat penelitian ini untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada masyarakat dan mengembangkan chatbot berbasis AI atau kecerdasan buatan untuk membantu masalah kesehatan mental psikologi. Target dari pengembangan chatbot ini adalah mengurangi angka bunuh diri di masyarakat, lalu mengumpulkan data untuk melakukan evaluasi agar pengembangan chatbot ini bisa berguna bagi banyak orang dan meningkatkan psikologis. Oke, kata kuncinya pertama di sini ada chatbot, AI, deep learning, kesehatan mental, dan mengatasi kecemasan. Oke, untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari terbentuknya penelitian ini adalah beban yang dihadapi pada diri masing-masing merupakan masalah yang bisa mengakibatkan masalah pada kesehatan mental, sehingga mengakibatkan masalah yang serius jika terus-menerus dibiarkan dan bisa mempengaruhi pada saat berinteraksi di khalayak ramai, ataupun bisa mengakibatkan kematian seperti bunuh diri. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, walaupun chatbot ini membantu mengurangi masalah kesehatan mental, tapi chatbot ini perlu banyak evaluasi dengan menggunakan data dari user atau pengguna, karena kita perlu tahu kenyamanan pengguna saat menggunakan chatbot dan memahami kepuasan pengguna untuk perkembangan chatbot agar jauh lebih baik ke depannya. Kemudian pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah dengan adanya chatbot kesehatan mental ini, kami ingin agar masyarakat bisa mengatasi kesehatan mental mereka dengan nyaman dan mengatasi masalah penggangguan kesehatan mental dan mendukung agar chatbot kesehatan mental ini bisa berguna bagi banyak masyarakat agar kesehatan mental mereka membaik. Kami melakukan penelitian ini karena banyaknya angka bunuh diri yang diakibatkan karena kesehatan mental. Lama-kelamaan jika kesehatan mental ini terus dibiarkan, maka akan bertambah buruk bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental, karena bisa mempengaruhi keseharian mereka, pekerjaan, ataupun semua kegiatan yang dilakukan. Banyak yang mengalami gangguan ataupun tidak adanya teman untuk tempat bercerita, sehingga semua masalah akan disimpan dan dipendam sendiri, sehingga mengakibatkan masalah terus-menerus bertumbuk dan meledak kapan saja seperti bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan inovasi sebagai alat mempermudah kehidupan sebagai manusia. Kemudian state of art. Yang pertama, kemampuan NLP yang meningkat. Chatbot kesehatan mental semakin memahami bahasa manusia dengan lebih baik berkat kemajuan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP. Ini memungkinkan mereka untuk memproses pertanyaan, kekhawatiran pengguna dengan lebih sensitif dan relevan. Kemudian personalisasi. Nah, chatbot sekarang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, dapat menyesuaikan respon dan rekomendasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna, seperti gejala yang dialami atau preferensi perawatan. Kemudian ada integrasi dengan data kesehatan. Chatbot dapat terhubung dengan catatan kesehatan elektronik dan informasi medis untuk memberikan saran informasi yang akurat dan lebih terinformasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan peringatan atau saran yang lebih spesifik berdasarkan riwayat kesehatan pengguna. Yang keempat, berikut adalah pendekatan holistik. Chatbot kini lebih cenderung mengadopsi pendekatan holistik berdasarkan kesehatan mental dengan memberikan saran
tidak hanya untuk mengatasi gejala tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian dukungan 24/7. Chatbot kesehatan ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan dukungan yang konsisten dan tersedia secara instan bagi individu yang membutuhkannya. Kemudian integritas dengan terapi konvensional. Beberapa chatbot kesehatan mental dapat bekerja sebagai pelengkap terapi konvensional. Mereka dapat membantu pengguna melacak kemajuan mereka dan memberikan latihan atau tugas sesi terapi. Kemudian pengembangan kecerdasan buatan AI yang lebih lanjut. Pengembangan AI yang terus-menerus meningkat, belajar dari penggunaan mereka dan meningkatkan respon dari waktu ke waktu, mereka dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dukungan yang terpersonalisasi. Kemudian kebaruan berada di chatbot berbasis AI karena pemfokusan pada perasaan pengguna untuk mengatasi masalah kesehatan mental di Indonesia. Kebaruan ini meliputi penggunaan bahasa Indonesia sehingga dapat menyesuaikan dengan bahasa pengguna dan dapat menjangkau daerah yang tidak memiliki akses dan layanan kesehatan mental. Kemudian roadmap penelitian. Roadmap penelitian di sini ada 5. Kita baca di sini. Ada yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini kita mengumpulkan data mentah yang meliputi catatan medis elektronik, riwayat pengguna, percakapan chatbot sebelumnya, dan sumber data lainnya yang relevan dengan kesehatan mental, dan membersihkan, memproses, dan mengkurasi data untuk menghilangkan anomali, kekosongan, atau keberadaan dalam format lain. Kemudian ada analisis data, menganalisis statistik deskriptif dari data yang dikumpulkan untuk memahami karakteristik demografis pengguna, distribusi gejala kesehatan mental, dan pola penggunaan chatbot, dan menganalisis sentimen dari percakapan chatbot untuk memahami respon emosional pengguna dan efektivitas chatbot dalam memberikan dukungan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan chatbot. Pengembangan chatbot di sini menggunakan hasil analisis data untuk profesionalisasi respon chatbot sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu pengguna, kemudian mengoptimalkan respon chatbot respon chatbot berdasarkan umpan balik penggunaan evaluasi kinerja AI. Kemudian evaluasi dan validasi. Evaluasi dan validasi ini di sini melakukan uji coba pengguna untuk mengevaluasi kepuasan pengguna, kegunaan antarmuka, dan efektivitas chatbot dalam menyediakan dukungan kesehatan mental. Kemudian implementasi dan penerapan. Di sini mengintegrasikan chatbot ke dalam kesehatan untuk memudahkan akses pengguna dalam penggunaan dan memantau kinerja chatbot secara berkala, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan memastikan bahwa chatbot tetap relevan dan efektif seiring waktu. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Metode di sini adalah studi pustaka. Yang pertama, studi pustaka itu dilakukan pada penelitian, yaitu dengan menggunakan analisa bibliometrik, yaitu dengan mengolah judul abstrak dan kata kunci dari semua publikasi untuk mendapatkan tren penelitian terkini. Kemudian adalah analisa penelitian. Masalah yang dialami dari penelitian ini yaitu chatbot yang menggunakan deep learning untuk membantu pengguna dalam mengatasi kesehatan mental. Deep learning di sini masih menjadi metode yang tren pada topik terkini karena analisisnya masih banyak, dan di sini untuk mencarinya tuh dari Scopus dan masih terlihat sangat banyak ya. Kemudian dataset yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan, saya menggunakan dataset publik, yaitu Mental Health FIQ for Chatbot, dan saya di sini mencarinya dari Kaggle. Kemudian eksperimen, pengembangan model di sini melakukan penelitian mengusulkan metode chatbot AI dengan menggunakan model deep learning dan pendekatan natural language processing
Deep Learning dan Natural Language Processing sebagai model pengembangan chatbot AI yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian di sana ada eksperimen. Nah, untuk eksperimen sendiri di sini saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Windows 64 bit, prosesor 12, Gen Intel R, Core TM, i7 127 Hz, memori 163, bukan 163 tetapi 16 GB. Dan kemudian luaran penelitian. Untuk luaran penelitian di sini ada dua, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran tambahannya sepertinya tidak tahu akan dibuat apa tidak, tapi akan diusahakan. Tapi untuk luaran wajibnya di sini saya akan membuat model machine learning menggunakan Python. Nah, kemudian jadwal proyek nih. Untuk jadwal proyek di sini ada 14 minggu, yaitu yang pertama telaah dan studi pustaka. Di sini saya akan melakukan kegiatannya selama minggu 1 sampai minggu 3. Kemudian yang kedua membuat dan submit proposal dari minggu 4 sampai dengan minggu 7, mengumpulkan dataset dari minggu 7 sampai minggu 8, mengeksperimen dan modeling dari minggu 8 sampai dengan minggu 11, analisis hasil dari minggu 10 sampai dengan minggu 12, kemudian perbaikan model machine learning dari minggu 11 sampai dengan 12, kemudian integrasi model machine learning dari minggu 12 sampai dengan 13, dan membuat aplikasi atau produk machine learning dari minggu ke-13 sampai dengan minggu 14. Sekian mungkin dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nabil Dava Caca Putra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.